Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 3, filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Topik pilar-pilar pendidikan relevansinya di era digital. Perkenalkan, nama saya Adinda Marsanda, NIM 8603400285, Prodi PGSD, mata kuliah Filsafat Ilmu. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus pembangun teknologi digital yang sangat cepat, pendidikan nasional menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks, mulai dari transportasi metode, pembelajaran ketimpangan akses teknologi, hingga tentang etika dalam penggunaan informasi. Era digital menurut adanya redefinisi terhadap pilar-pilar pendidikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan bukan hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. 4 pilar menurut UNESCO. Dalam konteks UNESCO merumuskan 4 pilar pendidikan yang hingga kini masih sangat relevan, bahkan semakin penting di era digital. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir, berkaitan dengan epistemologi bagaimana memperoleh pengetahuan. Yang kedua, learning to do, belajar melakukan. Pilar ini berkaitan dengan keterampilan praktis dan kompetensi kerja. Isu kontemporernya adalah keterampilan, skill gap antar dunia pendidikan dan industri yang bergerak cepat. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Pilar ini menekankan pembentukan kepribadian, kemandirian, dan integrasi. Secara filosofi, aspek antropologi pendidikan apa arti menjadi manusia di tengah teknologi yang semakin cerdas. Yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Pilar ini menekankan kemampuan hidup dalam keberagaman dan kerjasama sosial. Ini selaras dengan etika komunikasi dan tanggung jawab sosial dalam filsafat ilmu. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtlodo ing madya mungurkarso Tuthuri Handayani. Ing ngarso sungtlodo artinya di depan memberi teladan. Guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Ing madya mangunkarso artinya di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa dalam belajar. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar siswa mandiri, berkembang sesuai potensinya. 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Pada era digital, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini SD. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk moral,
EI, emosional, kognitif, dan fisik. Relevansi dalam anak SD. Pembelajaran daring bermanfaat teknologi. Teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini. Video edukatif, permainan interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini perlu proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Pengembangan literasi digital sejak dini. SD dapat mengenalkan penggunaan teknologi secara sederhana dan bertanggung jawab. Anak belajar mengenal perangkat digital, memahami aturan penggunaan, serta membangun kebiasaan yang sehat dalam berinteraksi dengan media digital. Pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun tetap dapat ditanamkan melalui aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pendidikan karakter menjadi semakin penting karena terpapar berbagai informasi dari dunia AI. Peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sumber informasi, tetapi juga pembimbing yang membantu anak menggunakan teknologi cara positif, kreatif, dan aman sesuai top-up-nya. Tantangan dalam penerapan. 1. Keterbatasan akses teknologi. 2. Resiko penggunaan gawai berlebihan. 3. Rendahnya literasi digital orang tua dan guru. 4. Tantangan pembentukan karakter. 5. Kesiapan guru menghadapi transformasi digital. Analisis kontekstual dalam contoh aktual. Inkarso Sumtlodo, orang tua dan guru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang sangat sehat. Jika orang tua terlalu sering bermain ponsel di depan anak, anak cenderung meniru kebiasaan tersebut. Ing Madya Mangunkarso, guru perlu menciptakan kegiatan belajar yang menarik sehingga bergantung pada hiburan digital, misalnya menggunakan video edukatif secara terbatas, lalu dilanjutkan dengan aktivitas bermain dan diskusi. Tutwuri Handayani, dapat diterapkan dengan mendampingi anak menguraikan teknologi secara aman tanpa terlalu membatasi kreativitasnya. Anak tetap diberi kesempatan belajar bereksplorasi sesuai usianya dengan pengawasan orang dewasa. 4. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan nasional tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Dalam konteks SD, pilar tersebut menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Melalui penerapan pendidikan yang holistik, anak tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Oleh karena itu, penguatan pilar pendidikan nasional sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas, beraktivitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya, saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi membaca, kesenjangan akses pendidikan, pengayalan teknologi digital, perundungan bullying, dan merunya karakter peserta didik. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi karena Inkarso Sumtlodo memperkuat pendidikan karakter melalui keadaan. Ing Madya Mangunkarso meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Tutwuri Handayani membentuk pendidikan karakteritas dan tanggung jawab serta peserta didik. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara keseimbang, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas,
secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika digital, dan kemampuan menghadapi tantangan abad ke-21. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.